Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial terkait setup awal untuk database pada software Accurate. Jadi mohon nanti untuk apa yang akan saya sampaikan ini bisa dicatat dan juga dipahami sehingga kalian nanti bisa menerapkan setup awal database ini ketika memang di pertemuan berikutnya sudah saya minta. Oke, pertama-tama kita buka dulu akun Accurate kita atau web Accurate-nya. Dan juga jangan lupa eh, soal juga kita persiapkan. Di sini saya sudah menyiapkan soal, yaitu soal terkait eh, perusahaan jasa. Dan nanti data dari soal ini akan saya masukkan ke dalam database Accurate. Jadi nanti kita akan melakukan setup awal untuk memasukkan eh, apa namanya akun-akun ini atau pos-pos yang ada di soal tersebut untuk kita set up-kan ke database awal dari Accurate kita. Jadi ini sudah ada soalnya. Nah, sekarang kita login dulu. Jadi langkah awal, jika sudah di posisi ini atau sudah masuk membuka webnya, silakan klik login. Jadi kita pakai akun yang sudah kita daftarkan di Accurate. Nah, tampilannya seperti ini ketika kita sudah login ya. Tapi kalau kalian belum pernah mencoba untuk membuat database, ini akan kosongan. Nah, karena saya sudah pernah mencoba untuk membuat database, maka di sini ada database yang sudah pernah saya buat. Lalu, langkah selanjutnya untuk kita melakukan setup awal database, pertama kita klik di sini. Di sini ada tanda plus ini, silahkan bisa diklik. Klik, lalu kita masukkan data-data yang kita butuhkan. Di sini ada logo, jika memang perusahaannya memiliki logo, silahkan bisa diupload. Jika tidak, ya tidak perlu dimasukkan logo juga tidak ada masalah ya. Tapi kalau kalian ingin lebih menarik, bisa ditambahkan logo ya. Lalu kita masukkan data perusahaan seperti nama, bidang usaha, dan lain sebagainya. Kita lihat di soal. Di sini untuk perusahaan namanya adalah Fayat AC. Maka akan saya masukkan di sini untuk namanya. Ini ya Fayat AC. Kebetulan saya sudah pernah ngeklik atau sudah pernah mengketiknya. Terus bidang usahanya adalah bidang usaha jasa atau servis AC, cuci AC, dan pasang AC. Karena di sini tidak ada ya, maka kita bisa klik lainnya atau other. Atau kita cari dulu pelan-pelan. Jika ketemu yang sekiranya sesuai, maka bisa kita klik. Kalau tidak ada, maka bisa kita klik other. Kalau sepertinya tidak ada yang sesuai ya, maka kita klik other. Terus kita klik buat data usaha. Kita tunggu sampai loadingnya selesai ya. Ini masih loading, jadi bisa ditunggu sebentar. Nah, setelah loading selesai, maka akan muncul data seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Lalu kita klik lanjutkan. Dan diusahakan ketika kalian melakukan setup ini, internetnya berjalan dengan baik ya. Karena ini kita menggunakan Accurate yang berbasis web, maka semua eh, menggunakan internet ya. Nah, lalu akan muncul data seperti ini. Nah, selama datang di Accurate Online ya, ini nama usahanya atau nama perusahaan kita adalah Fayat AC. Terus kategori usahanya bisa kita klik jasa di sini. Tanggal mulai bisa dilihat di soal ya. Untuk tanggal mulainya ini tanggal 31 Desember 2019. Maka di sini kita ketikkan 31 Desember 2019 mata uang rupiah dan menggunakan metode persediaan rata-rata ya ini. Kalau sudah kita klik selanjutnya. Nah, ini kita klik selanjutnya lagi. Nah, ini untuk eh, penyiapan akun perkiraan. Jadi kalau ini kalian tidak centang, maka kalian akan membuat sendiri untuk akun perkiraannya. Nah, jika ini dicentang, maka akan disiapkan akun-akun yang sekiranya
paling sering dipakai di Accurate. Jadi Accurate akan menyiapkan akun-akun yang sekiranya memang paling sering dipakai oleh perusahaan supaya kita tidak perlu lagi untuk membuat akun-akun tersebut. Ini ketika sudah kita centang maka kita klik selesai. Kita tunggu ya. Loadingnya ini eh, mungkin beberapa detik tergantung internet yang kita gunakan. Kalau internet kita cepat ya loadingnya juga akan semakin cepat. Maka dari itu nanti pastikan internet yang kalian gunakan stabil ya dan eh, tidak error ya. Kalau error ya nanti kalian akan sering mengulang-ulang proses yang sudah dilakukan. Karena ketika internetnya mati ya sudah, kalian harus mengulang lagi. Bukan mengulang dari awal, tapi mengulang proses terakhir yang kalian sudah lakukan tadi. Oke, kita tunggu dulu. Kita cek soalnya ya. Ini adalah soal untuk perusahaan jasa. Perusahaan ini bergerak di bidang ini ya, apa namanya? eh Sesuai dengan jasa yang ada cuci AC, tambah freon, pasang AC, dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan inputkan data sesuai dengan eh, data yang ada di soal ini. Jadi kita tunggu dulu. Memang agak lama ya ini ya, tergantung internetnya. Karena ini kebetulan saya di kampus, jadi ya internetnya menyesuaikan dengan yang ada di kampus ya. Oke, ini sudah mulai. Nah ini ya, ini sudah ada ya Fayat AC. Jadi mungkin tampilan awal kalian kalau tidak seperti ini tidak masalah. Yang penting menu-menu di samping ini sama ya, karena saya memang sudah pernah melakukan setting. Jadi tampilannya saya ubah menjadi seperti ini. Terus pertama yang kita lakukan di sini kita klik ini gambar eh, seperti gerigi roda ini kita atau pengaturan ya kita klik terus kita klik preferensi. Sebenarnya ada masalah ya ini saya harus login lagi ini sepertinya. Kita keluar dulu. Nah seperti ini ya. Ini sebetulnya tampilannya nanti akan seperti ini. Ketika kalian selesai tadi melakukan eh, setup untuk nama perusahaan dan lain sebagainya akan muncul seperti ini. Akan muncul berita-berita seperti ini ya. Ini kitanya bisa kita close. Kita close beritanya. Nah ini tampilannya seperti ini. Ya, kita klik di sini di pengaturan, kita klik preferensi. Nah, ini data yang sudah kita inputkan tadi. Jika ada nomor teleponnya, silahkan dimasukkan. Atau email, jika ada silahkan dimasukkan. Tapi karena kita tidak ada, jadi tidak perlu. Terus alamatnya ini, karena alamatnya ada ya, ini Jalan Raya Parigi. Jalan Raya Parigi nomor 15 Tangerang. Kabupatennya Tangerang ya pastinya ya. Nah, ini bisa kita klik kota atau kabupaten ya. Serah. Oke, jika sudah ini kita bisa langsung ke menu fitur. Nah, ini kita eh, centang saja yang sekiranya kita gunakan ya. Seperti multi mata uang ini sebenarnya tidak kita gunakan, maka tidak perlu kita centang. Terus persetujuan approval ini juga tidak ada, jadi tidak perlu kita centang. Nah, yang sepertinya kita pakai adalah ini ya, tiga item ini. Jadi kita pakai tiga item ini.
Terus penjualan kita klik di menu penjualan. Ini penawaran dan pesanan penjualan, ratur penjualan kita gunakan, penyesuaian harga kita gunakan, tenaga penjual ini sepertinya tidak perlu, konsinyasi tidak perlu. Jadi ini cukup 5 ya di bagian penjualan. Terus kita lanjut ke bagian pembelian. Pembelian kita cek sekiranya tidak perlu eh, atau tidak kita gunakan, kita ini ya hilangkan tentangnya. Seperti ini biaya pembelian oleh pemasok lain ini kan sepertinya tidak kita gunakan di transaksi ini, maka bisa kita buang. Terus ke persediaan, persediaan tidak ada multi gudang. Ini ada nomor seri produk, produksi sederhana tidak ada ya. Nomor serial produk ada, jadi sepertinya ini sudah sesuai. Terus kita cek di pajak. Pajak nanti kita akan inputkan sendiri ya. Kita cek dulu penjualan, pembelian. Sepertinya tidak ada yang perlu ditambahkan lagi. Jika sudah kita simpan, klik simpan. Kita tunggu lagi. Oke, nanti akan kembali ke menu ini ya. Kembali ke menu ini. Jika kita belum isikan apa namanya data-datanya, maka masih akan seperti ini. Tapi jika kita sudah isikan semua data ini, maka semua akan tercentang. Kita bisa melakukan pengisian data langsung klik dari sini atau bisa juga kita masuk ke menu ini ya. Misalkan kita isikan kas dan bank, maka kita bisa masuk ke menu kas dan bank atau bisa melalui buku besar ini ya. Kita melalui buku besar, kita lihat di akun perkiraan, terus kita klik yang eh, list ini ya, gambar list hijau ini, kita klik. Nah, ini kita lihat di sini, ini semua masih kosong datanya, maka kita sesuaikan. Kita cek di soalnya dulu. Nah, ini kita masukkan data sesuai yang ada di soal ya. Soalnya ini kita lihat di sini kasnya 40 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Maka ini kas kecil ini kita ganti namanya kas saja sesuai dengan soal. Kas. Lalu kita isikan saldonya, kita ganti tanggalnya dulu ya, 31 Desember 2019. Oke, kita masukkan nominalnya tadi 40 juta, 40 40 juta. Jika sudah kita save, lalu kita klik list lagi, kita list lagi. Nah, ini sudah masuk ya datanya ya. Sudah masuk datanya, terus kita lihat soalnya lagi. Ini ada kas di bank sebesar 70 juta. Kita masukkan, berarti bank ini kita klik, kita ganti namanya Bank Amalat ya. Sesuai di soal. Terus saldonya, ini tanggalnya kita isikan dulu 31 Desember 2019. Saldonya tadi sebesar 70 juta. 10 juta. Oke, jika sudah kita simpan, kita cek di listnya lagi. Ini sudah masuk ya untuk eh, data kas dan juga kas yang ada di bank. Selanjutnya perlengkapan sebesar 2 juta. Ini bisa kita masukkan, kita cari akun dari perlengkapan. Ya, ini perlengkapan kantor ya. Ini kita ganti perlengkapan saja sesuai soal. Terus saldonya, ini tanggalnya dulu 31 Desember 2019. Saldonya 2 juta ini. Nah, jika sudah bisa kita simpan, kita cek lagi, sudah masuk 2 juta ya. Terus kita lihat di soal lagi, di situ ada piutang usaha. Nah, piutang usaha ini tidak bisa kita masukkan secara langsung eh, di sini ya. Karena jika kita klik, di sini tidak ada untuk tambah saldo. Hanya ada seperti ini. Eh, Nama akun dan lain sebagainya. Tapi tambahkan saldo tidak ada. Maka gimana cara kita menambahkannya? Kita eh, lihat di sini. Piutang itu kan dari
penjualan kita ya. Maka kita inputkan dulu data pelanggan yang ada. Nah, ini kan saldo piutangnya di sini. Saldo piutang di sini, ini tanggal fakturnya dan nomor faktur dan data pelanggannya atau nama pelanggannya. Sekarang kita inputkan dulu eh, data pelanggan. Data pelanggan yang pasti ada di penjualan ya. Kita klik penjualan, kita cari pelanggan. Setelah itu kita inputkan satu persatu. Misalkan ini PT Yasmin Corp ya. Yang pertama ini PT Yasmin Corp. Ini pelanggannya kita ganti karena pelanggan itu kan customer ya, maka biasanya akan disingkat oleh perusahaan itu C, customer. Jadi customer 01. Terus jika ada info lainnya bisa kita isikan karena di soal tidak ada maka langsung kita eh, ke saldo piutangnya. Jadi kita sesuaikan dulu. Karena ini dia tidak ada diskon ya, jadi ya kita tidak perlu memberikan diskon. Ini untuk akunnya bisa dimasukkan kemana nanti, jadi kita bisa klik di sini ya, piutang usaha. Untuk pajaknya kita inputkan nanti, terus ini eh, jumlah piutangnya kita tambahkan dari situ. Ini tanggal 25 Desember 2019 sebesar 6 juta ya. 25 Desember 2019. Untuk nomornya bisa kita lihat di sini. Ini F01 ya, atau faktur 01. F01. Nominalnya tadi sebesar 6 juta. 6 juta. Keterangannya saldo awal piutang. Lalu kita klik lanjut. Kalau sudah muncul seperti ini, kita klik simpan. Oke, kita lihat di checklistnya lagi. Ini sudah muncul ya untuk data pelanggan kita, pelanggan pertama. Terus kita masukkan data pelanggan kedua. Ini yaitu PT Nana Prima. PT Nana Prima. Ini kita off-kan, kita isikan customer 02, terus penjualannya masuk ke piutang. Saldo piutangnya kita tambahkan ya. Tadi tanggal 30 Desember, 30 Desember 2019. Nomornya F02. Terus untuk nominalnya sebesar 5 juta. Sama ya. Itu awal piutang. Kita klik lanjut. Sepertinya ada yang salah ya. Oh, benar. Oke, kalau sudah muncul seperti ini kita simpan. Kita klik di list lagi. Sudah muncul untuk eh, customer yang kedua. Terus kita tambahkan customer yang ketiga. Namanya Curug Sweet. Curug Sweet. Ini berarti C03. Penjualannya masuk ke piutang usaha. Saldonya kita tambahkan tanggal 30 Desember 4 juta ya. 30 Desember 19. F03 4 juta. Keterangannya itu awal piutang. Terus kita klik lanjut, kita simpan lagi, kita cek. Ini sudah muncul semua untuk tiga
customer kita, lalu kita cek lagi di akun perkiraan tadi ya, di listnya, apakah sudah muncul untuk piutangnya. Kalau di sini belum muncul, bisa kita refresh. Nah, ini sudah muncul ya sebesar 15 juta sesuai dengan yang ada di soal 15 juta dan di sini 15 juta. Lalu untuk persediaan ini kita masukkan di sini ya informasi barang ini ya. Informasi barang ini kita masukkan, kita buka lagi di accurate-nya kita cari bagian persediaan, terus barang dan jasa, kita klik, kita masukkan nama barangnya tadi. Yang pertama ada freon 3 kilogram, freon 3 kilogram, kategori umum, ini betul ya, sediaan barang dan jasa, satuannya piece, terus harga jualnya untuk ukuran 3 kilogram 325, 325, 25.000. Terus untuk pajaknya kita klikkan ya pajaknya, kita isikan pajaknya di sini atau PPN-nya. Nah ini karena ini masih 11% ya, kita lihat di soal dulu karena ini di soal ini tahun 2019 dan rate pajaknya adalah atau PPN-nya sebesar 10%. Maka kita sesuaikan. Nah untuk menyesuaikan atau menggantinya itu di sini ya nanti di akun perusahaan, ini ya pajak. Terus kita klik di sini. Nah ini kita ganti 10% ya, 10%. Oke, jika sudah kita simpan, kita cek. Oke, sudah 10%. Kita close ya. Kita kembali ke barang jasa tadi. Terus kita klik PPN-nya, maka akan muncul 10%. Setelah sudah kita masukkan stoknya, kita klik tambah. Di sini kita lihat di sini pada tanggal 31 Desember, freon 3 kilogram ada 60, ada 60, satuannya piece, biaya satuannya 295, 295. Oke, sudah sesuai 17.700. Kita lanjut, terus kita simpan, kita cek di list sudah muncul ya untuk barang di persediaan kita yang pertama sebesar ini ya ada 60 piece untuk freon 3 kilogram. Terus kita cek lagi untuk freon 5 kilogram, kita masukkan kembali ya. Sini freon 5 kilogram, kategorinya umum. Oke, ininya piece. Terus untuk penjualan harganya 495. Untuk PPN-nya kita pilih 10% tadi. Stoknya kita inputkan 31 Desember 50 ya. 60. Satuannya piece, pieces. Dan harga belinya 460. 460. Oke, totalnya 23 juta. Sudah sesuai ya. Oke. Kalau kita klik simpan, kita cek di sini. Lalu kita tambahkan untuk barang yang terakhir, yang 1,5 kilogram, ini, ininya pieces ya. Harga jualnya 150, 90. Terus PPN-nya 10%, stoknya 70, harganya 140. Stoknya
70 bis 40 bis bis 800. Oke, sudah sesuai ya. Jika sudah sesuai, kita simpan, kita cek lagi. Di sini untuk persediaan barang kita sudah terisikan semua. Lalu sekarang kita isikan jasa. Ini jasa ya, informasi jasanya. Jadi kita tambahkan di sini nama jasanya yang pertama cuci AC standar, cuci AC standar, kategorinya umum. Nah ini jangan lupa karena ini jasa, maka kita ganti jasa. Terus ini kode barangnya kita masukkan jika ada. Berarti ini ya kodenya jasa satu ya, jasa satu, tidak ada satuan ya berarti ya karena jasa. Terus harga jualnya 60.000, 60.000. Terus kita masukkan PPN-nya 10% ya. Oke, sudah tidak ada lagi yang perlu diubah. Kita simpan, kita cek di list. AC sudah masuk, kita tambahkan lagi. Jasa duanya tambah freon 150. Tambah freon. Kategori umum, ini jasa, ini jasa dua, harga jualnya 150. PPN-nya jangan lupa ditambahkan, terus kita simpan, kita checklist lagi, sudah masuk jasa duanya, terus jasa tiganya kita masukkan, pasang AC biasa, pasang AC biasa, kategorinya umum, ini jasa tiga, harga jualnya 160, 160. PPN-nya kita klik ya, terus kita simpan. Oke, kita tambahkan lagi jasa yang terakhir, pasang AC besar 200.000, pasang AC besar, kategorinya umum, jasa, jasa 4, 200.000, 1.000, terus PPN-nya jangan lupa kita masukkan, kita klik. Kita cek lagi, ini semua jasa dan barang yang dimiliki oleh perusahaan sudah diinputkan ya. Sekarang kita cek lagi, berarti kita perlu yang perlu kita inputkan adalah pemasok. Pemasok kita inputkan data pemasok berarti di pembelian pemasok. Nah ini kita inputkan yang pertama ada Sophie Inc. Sophie Inc. Ini kodenya adalah SF01 S, atau kita kasih P ya pemasok ya, atau S supplier, S supplier 01 biar mudah ya. Terus kontak dan lainnya jika ada, pembeliannya ini jika ada, ini akun masuk akun utang. Jadi kita masukkan utang karena di sini faktur ya, artinya dia belinya secara utang. Kita masukkan terus ini jika perlu, jika memang ada uang mukanya ya kita masukkan, kalau enggak ya enggak usah. Tidak perlu kita klik, klik juga tidak masalah ya. Terus pajak nanti kita isikan belakangan. Terus untuk utang awal ini kita tambahkan tadi sesuai nominalnya. Jadi Sofi ini kita punya utang ke Sofi sebesar 10 juta. Berarti tanggal 30 Desember ya. 30 Desember 2019. Oke, nomornya sesuaikan itu ya, SF01.
SF 01, nominalnya 10 juta. Saldo awal utang. Oke, kita lanjut. Jika sudah sesuai, kita simpan. Terus kita cek di listnya. Terus yang kedua, kita tambahkan PT Salma. PT Salma S02 utang. Kita tambahkan saldonya ya. Sesuai dengan soal, tanggal 25 ini sebesar 14 juta 12 2019. Untuk nomornya SA 01 saldonya tadi 14 juta ya. Oke. Hmm, Tentu kita simpan. Terus tadi sepertinya Salma ada dua ya. Jadi kita tambahkan lagi di sini tanggal 30 Desember. 30 Desember 2019. Nomornya SA 02. 02 sebesar 10 juta. Oke, lanjut. Terus kita simpan ya. Jika sudah sesuai, kita cek listnya. Nah, ini sudah muncul ya. Untuk saham utang kita ke Salma 24 juta dan utang kita ke Sofiin sebesar 10 juta. Totalnya 34. Oke, jika sudah maka kita cek dulu di buku besar. Tadi kita close ya. Barang jasa kita close, pelanggan kita close. Kita masuk di akun perkiraan lagi. Akun perkiraan kita cek, kita refresh lagi ya. Nah, ini sudah masuk semua. Sepertinya ada yang belum ini ya sewa dibayar di muka. Maka kita cari akun sewa dibayar di muka. Nah, ini sewa gedung dibayar di muka. Cuman tadi nggak ada tulisan gedung, maka gedungnya kita hapus. Sewa dibayar di muka, saldonya tanggal 31 Desember, saldonya 12 juta. Tanggal 31 Desember 2019. Saldonya 12 juta. Ketika sudah kita simpan, ini sepertinya sudah selesai semua ya. Kita sudah inputkan data base atau setup awal kita untuk eh, Fayat AC ini. Lalu kita di sini kita eh, cek ini ya untuk syarat pembayarannya ini ada COD itu kita lihatnya di sini syarat pembayaran di perusahaan terus syarat pembayaran kita lihat di checklistnya. Yang tidak perlu kita hapus. Tadi yang kita perlukan adalah COD terus net 15. Jadi yang lain kita hapus biar nanti tidak penuh ya. 60 hapus, 7 kita hapus. Jadi kita sisakan ini ya, karena pasti nanti ada cicilan, set manual, net 15 dan COD. Jadi itu untuk setup awalnya. Terus kita cek lagi di pajaknya. Oke, kalau pajaknya tadi sudah ya, untuk PPN-nya 10%. Terus ini hasil akhirnya tadi adalah 189.500. Maka kita cek dulu di daftar laporan. Kita lihat di sini daftar laporan.
Kita cek daftar laporannya di bagian ini neraca mana ya? Bisa kita cek di sini neraca standar ini juga bisa di neraca perbandingan per periode ini juga bisa. Jadi kita cek ya coba di neraca standar ini tampilkan akun induk kita ganti 31 Desember 2019 tampilkan ini ya nominalnya sudah sama untuk asetnya sebesar 189.500 terus untuk liabilitas dan ekuitasnya sebesar 189.500 sudah balance. Artinya input data kita untuk eh, atau input setup awal kita untuk database ini sudah selesai ya untuk PT Fayat AC yang memang dia bergerak di bidang jasa dan semua data yang diperlukan atau transaksi yang diperlukan sudah kita inputkan. Artinya database untuk Fayat AC ini sudah kita selesaikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kalian coba ikuti. Nanti kita sekalian pelajari dulu ya untuk materi yang saya sampaikan hari ini. Nah, nanti di minggu ketiga kita coba kalian praktekkan secara langsung di kelas. Jadi nanti kalian buat secara langsung di kelas pada minggu ketiga. Untuk minggu ini kalian cukup mendengarkan tutorial dari saya ini dan kalian pahami. Mungkin kalian juga bisa untuk mencoba sedikit dengan membuat database dengan nama PT lain ya. Nah, baru kalian akan membuat Fayat AC ini di pertemuan ketiga nanti. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada pertanyaan nanti sampaikan di kelas ya ketika di minggu ketiga nanti. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.